Kamu lagi. Ya Pak. Untungnya di Jakarta. Iya Bapak sampai ini. Harusnya pagi. Nggak apa-apa semua. Udah ini nunggu. Mohon perhatian Bapak Wali Kota Bandung tiba di tempat acara. Kita syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan berlangsung acara launching sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sambutan selamat datang Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ibu Dr. Ahyani Raksanagara MKes. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dapat hadir di sini dalam acara yang kita gabungkan bersama-sama antara launching sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan ambulans 24 jam, pelayanan puskesmas 24 jam, dan Smart Health atau merupakan implementasi dari Kartu Bandung Sehat, itu yang bersama-sama akan kita laksanakan pada hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, saat ini Kota Bandung dengan 2,6 juta penduduk, kemudian disangga dengan 73 puskesmas milik pemerintah Kota Bandung. Kegiatan pelayanan kesehatannya cukup banyak begitu ya. Jadi dokter praktek swastanya juga sampai ribuan Pak, klinik lebih dari 200. Kemudian juga ada bidan praktek swasta sampai 182. Itu tentu potensi-potensi yang bila tidak dibantu dengan suatu sistem terpadu menjadi potensi yang tidak akan optimal. Untuk penanganan kegawat daruratan terpadu saat ini di Provinsi Jawa Barat sudah ada dan kami bergabung sudah tahun kedua barangkali. Nah, khusus untuk Kota Bandung kami memperkuat dengan dibantu kolaborasi, kerjasama, kemitraan dan bantuan yang total gitu dari PT Telkom. Terima kasih banyak sehingga seperti diberi jembatan untuk kami dapat melompat memberikan pelayanan. Dilihat di layar yang pada tahun pertama ini kita ada di 6 titik untuk sistem ini, 2 rumah sakit pemerintah RSKIA, kemudian RSUD Ujung Berung, 4 titik laginya 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Puter di sini, Puskesmas Ibrahim Haji yang paling kanan bawah, kemudian Puskesmas Garuda,
Dan satu lagi Puskesmas Padasuka yang kedua dari bawah ini adalah yang untuk launching kartu Bandung Sehatnya gitu. Jadi supaya di satu tempat tapi sudah semua kegiatan di sini. Yang Garuda tidak kami tampilkan, demikian juga RSKIA diwakili oleh RSUD. Yang paling kiri bawah ini adalah pos komandonya. Jadi UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas, di situ ada 14 kendaraan milik Pemkot, mobil jenazah, ambulan gawat darurat, ambulan transportasi, itu berhimpunnya di sana. Jadi kami juga membuat subsistem dari sistem yang sudah ada, tidak membentuk sistem yang baru. Saya kira itu sebagai pembuka, dan kami haturkan terima kasih kepada bantuan dari PT Telkom dan semua mitranya dari Infomedia dan juga yang lain-lain. Acara hari ini sebetulnya awal dari langkah berikutnya untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di kota besar. Tapi kami sangat menghargai Pak, dalam prosesnya itu kemitraan, kolaborasi, kerjasama, semua individu memberikan yang terbaik dari kemampuannya, ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi saya haturkan terima kasih juga kepada tim Telkom, tim dari Rumah Sakit Khusus Ibu Anak, Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung, dan teman-teman dari Puskesmas, juga dari Dinas Kesehatan yang tidak ada henti-hentinya kalau menghadapi masalah itu terus terjang gitu ya, agar terwujud ada suatu langkah baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, dan kami mohon juga perkenan Bapak untuk dapat meresmikan langkah awal ini. Teriring salam sehat dari kami, salam pengabdian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Dandim dan seluruh SKPD Kota Bandung, serta hadirin semuanya yang saya hormati, dan rekan-rekan Telkom Group yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya siang ini kita bisa bersilaturahmi untuk melakukan launching SPGDT. Alhamdulillah puzzle menuju Bandung Juara yang didukung oleh Telkom satu persatu bisa di launching. Jadi setelah beberapa bulan yang lalu kita meluncing wifi di masjid, kemudian akhir tahun lalu kita meluncing e-kelurahan, saat ini kita meluncing produk-produk yang terkait dengan kesehatan ya, smart health, yang diantaranya adalah SGBDT, kemudian kartu Bandung Sehat, dan juga ada e-puskesmas atau puskesmas pintar. Telkom kalau potensinya hanya ada di kantor-kantor Telkom, nggak ada gunanya. Potensi itu baru ada artinya kalau sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kami melihat bahwa program Bandung Juara sangat tepat untuk mengimplementasikan hal tersebut. Oleh karena itu Telkom sangat serius mendukung itu. Telkom membuat satgas khusus, Pak Wali Kota. Kami membuat Satgas Bandung Digital Society yang ada beberapa rekan yang dedicated hanya mengerjakan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan keseriusan Telkom ini, program-program yang kita laksanakan ini bisa cepat kita selesaikan. Seperti disebutkan oleh Ibu Dinkes tadi, launching ini memang baru permulaan, karena tadi baru ada 2 rumah sakit Bu ya, dan 3 puskesmas, dan diharapkan memang segera rumah sakit yang lain dan puskesmas yang lain bisa ikut digabungkan dalam SGBDT ini, sehingga masyarakat bisa merasakan betul-betul manfaatnya SPGDT ini. Karena kalau baru 2 rumah sakit dan 3 puskesmas, tentunya mungkin tadi masyarakat call ke 119, ternyata hanya rumah sakit Ujung Berung dan RSKIA tadi itu mungkin masih belum cukup efektif gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kita semua, Telkom, Pemkot, Dinkes, dan lain-lain bisa segera mewujudkan SPG ini menjadi hal yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bandung. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua itu betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan akhirnya bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekarang hari Kamis harusnya bahasa Inggris, tapi karena belum resmi jadi pura-pura lupa. Pertama saya mohon maaf, di jadwal dari kemarin itu harusnya tadi pagi, tapi ada fax masuk, saya harus tanda tangan bersama 67 wali kota bupati di Jakarta. Kalau tidak datang tidak dapat rumah susun untuk warga miskin Bandung. Jadi dengan mohon maaf saya subuh pergi ke Jakarta menandatangani dengan Menteri Perumahan Rakyat untuk program 2 tahun ke depan kita memperbanyak rumah susun buat warga miskin. Berita baiknya bulan ini di program ini sekitar dengan keterbatasan tapi sebagai keberpihakan 50 unit sudah diberikan kepada honorer. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Dr. Ahyani selaku Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang pengabdiannya luar biasa. Yang saya hormati juga Pak Alko Mariono, Eksekutif GM dari Telkom, yang sudah luar biasa mendukung Kota Bandung menuju Bandung Smart City, Bandung Juara. Tepuk tangan. Ada Pak Teddy Rusmawan, ada Pak Rudi Ramdan selaku Dandim, juga dari BPJS, ke Muspika juga hadir di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Kota Bandung ini sedang berlari, ya. Jadi punten rada rariwe gitu ya, tidak lain tidak bukan mengejar ketertinggalan yang selama ini harusnya bisa kita kejar. Jadi kalau terlihat Pemkot sekarang banyak sekali program, sebenarnya bukan hal istimewa. Ini teh hal-hal biasa yang karena dulu tidak terlihat menjadi seolah-olah menjadi heboh gitu ya. Padahal program-program yang sebenarnya di tempat-tempat lain juga sebagian besar sudah dilakukan. Jadi yang pertama adalah apa gunanya ilmu kalau tidak ada manfaat buat masyarakat banyak. Jadi apa gunanya PT Telkom kalau ilmunya tidak dimanfaatkan untuk urusan umat gitu kan. Bandung ini punya problem, punya peluang. Problemnya banyak, bisa satu malam kita diskusi. Tapi peluangnya juga banyak karena orang Bandung mah pinter-pinter. Sekolahnya aja lebih dari 100, akademi, perguruan tinggi dan lain-lain. Kalau urusan teknologi harusnya kita jual. Oleh karena itu, kita bungkus mimpi teknologis ini ke dalam Bandung Smart City. Dalam urusan pelayanan publik sampai juga urusan kesehatan. Nah, terkait kesehatan, kemarin saya minta ke Bu Ahyani untuk memetakan Bandung juara di bidang kesehatan teh sabarahaun, ya. Bu Ahyani keluar dengan angka 4,5 triliun, Pak Teddy. 4,5 triliun itu untuk membangun rumah sakit umum daerah baru, untuk menambahi 1 kelurahan 1 puskesmas, berarti harus nambah 70 lagi puskesmas sekeren puskesmas Puter ini. Kemudian ambulans, kemudian program-program lain yang ya begitulah harganya kira-kira begitu. Jadi kita bagi-bagi tugas saya nyari uang itu, gimana caranya, tugas dinas beserta jajaran bagaimana dengan keterbatasan terus bersemangat meningkatkan pelayanan. Tidak mudah tapi tidak boleh menyerah. Itu sebuah ungkapan yang selalu saya bawa kemana-mana. Pak Wali kumaha capek jadi wali kota, riweuh tapi danyaah gitu, bahasa Sunda nama. Tidak mudah, tidak boleh menyerah. Nah, ini juga sama.
kita ingin memberikan penggalan-penggalan harapan. Yang pertama, ada unit penanggulangan gawat darurat, ya, UPG, SPG, sistem penanggulangan gawat darurat. Jadi ini harus disebarkan dengan bahasa yang sederhana. Bapak Ibu di Bandung mah pami aya emergency teleponna ka hiji nomor, itulah kira-kira. Hiji salapan 119. Dengan nomor itu mau minta ambulans siap, mau minta dokter siap, mau minta juga ke polisi kalau betul-betul nggak apal nomor lain juga operatornya juga siap dan seterusnya. Jadi ini tolong oleh kewilayahan disebarkan. Ada wartawan juga di sini disebarkan. Kalau urusan gawat darurat kesehatan 119, insya Allah sistem berjalan di pusat komandonya yang sudah disiapkan. Jadi kalau mau urusan tanya-tanya mah nggak usah ngantri ke puskesmas, cukup bisa Anda bertanya, dokter puskesmas puter menjawab, berhenti, itu kurang lebih logikanya gitu ya. Sehingga kalau datang ke puskesmas untuk urusan yang betul-betul urgent, tapi urusan yang konsultasi tidak usah harus buang-buang waktu. Orang Bandung mas semua punya HP, hampir jarang orang Bandung yang tidak punya HP, karena ini mah udah daya, udah kota, udah metropolitan, beda dengan kabupaten. Jadi semua urusan bisa diselesaikan dengan modal HP itu. Satu titipan Pak Arko dari saya mendapat curhatan dari warga terkait masalah mengantri. Jadi titip ke Satgas Smart City-nya bikin aplikasi antrian. Jadi jangan demi dilayani di rumah sakit jam 9, saya dengar ada yang harus ngantri dari subuh demi paheula-heula gitu kan. Itu kan berarti dia ngantri 4 jam, 5 jam satu orang. Kalikan ribuan orang, kalikan 365 hari, ada ribuan jam terbuang hanya orang nunggu bengong, tidak melakukan apa-apa. Padahal ribuan jam itu bisa dipakai untuk melahirkan hal-hal yang produktif. Jadi ini agak urgent Pak Arko, kalau boleh saya titip atas nama warga Bandung yang sering mengantri di rumah sakit dan fasilitas kesehatan, untuk dibikin aplikasi mengantri, bisa online via website, bisa pakai HP. Kayak spasi ketik merenya gitu, 119, antrian ketik, pilih rumah sakit, RSUD Ujung Berung, layanan dokter THT, klik, nanti ada jawaban. Ini mah imajinasi saya Pak ya. Antrian dokter Adi, dokter THT Anda nomor 5 dari 30. Perkiraan datang jam 8 sampai 8.30, sampai begitu pengennya. Sehingga dia bisa ngatur waktu. Nyeuseul heula gitu kan, nyiksikan bawang heula. Kayak kene nanti gitu. Saya kira dengan sesederhana itu hidup orang Bandung akan lebih produktif. Nah ini menambahi puskesmas yang sudah istimewa. Bahkan saya juga terinspirasi oleh desain grafisnya kelas dunia ya, bagus sekali. Itu kemudian juga curhatan dari warga tentunya sedang disesuaikan dengan kondisi situasi di sini adalah puskesmas 24 jam ya, memang tidak semua tapi di titik-titik yang bisa dijangkau dengan radius tertentu, karena dulu banyak keluhan dari warga miskin yang kalau sudah lewat maghrib repot ke rumah sakit, sering ditolak, harus ada rujukan, harus ini dan seterusnya. Tapi kalau di radius terdekatnya ada puskesmas yang bisa diakses 24 jam, tentunya ini menjadi sebuah pelayanan yang luar biasa. Saya pahami ada aspirasi juga dari internal dokter untuk sistemnya dibuat sematang mungkin. Saya kira itu saya titipkan ke jajaran dinas agar siap lahir dan batin. Tugas kami mencarikan upaya resources, dana untuk mewujudkan sebuah aspirasi. Yang berikutnya juga saya sudah titipkan ke Bu Dinkes, coba upayakan sebuah konsep baru jika memungkinkan adalah dokter panggilan. Ya, dokter panggilan ini yang datang mendatangi orang sakit. Jadi jangan orang sakit yang dipaksa ke rumah sakit,
tapi dokternya yang mendatangi ke orang yang mungkin susah untuk jalan dari tempat sakitnya gitu. Nah pertanyaannya apakah dokternya ada, siap. Kota kecil di Bantaeng di Sulawesi Selatan sudah melakukan itu. Jadi kami terinspirasi, mudah-mudahan rencana-rencana ini suatu hari nanti, ini masih mimpi ya, tapi segala mimpi kita mulai dengan langkah pertama. Suatu hari nanti ada lagi rumah sakit umum baru daerah, ada rumah sakit ibu anak baru, seluruh kelurahan punya puskesmas gitu kan. Kemudian ngantri cukup pakai HP, hidup produktif, puskesmas juga untuk konsultasi, 119 kalau emergensi. Kemudian terakhir adalah kartu Bandung Sehat yang dulu pernah disampaikan waktu saya kampanye juga sebagai upaya dari orang mudah, segala urusan cukup dengan satu kartu yang nanti dihubungkan dengan segala fasilitas asuransi baik BPJS dan lain sebagainya. Jadi ini berita-berita baik sebagai komitmen kita memperbaiki layanan kesehatan Kota Bandung. Saya kira dari semua dinas kelihatannya yang paling cepat bergerak membawa perubahan adalah Dinas Kesehatan. Tepuk tangan. Tinggal kita perbaiki sana-sini, saya kira mudah-mudahan jadi percontohan Indonesia juga. Jadi banyak ya berita baiknya, dari mulai kartu Bandung Sehat sekitar 22.000 untuk warga menengah bawah bisa disampaikan untuk ditukar dulu kartu-kartu yang sempat disampaikan. Kemudian puskesmas 24 jam, ada berapa Bu? Ada 6 ya. Kemudian juga puskesmas, kadang-kadang orang Bandung itu bisa pakai HP tapi kurang canggih, kumaha gitu. Jadi ini juga harus ada RT RW-nya harus dilatih Pak Camat ya. Nanti saya perintahkan bagi seluruh camat lurah untuk mempopulerkan ini, sehingga jangan canggih terlihat tapi nggak kepake kan sayang gitu ya. Jadi teknologi itu harus memudahkan, sampai hanya modal HP saja, maka saya bilang tadi orang harus termudahkan hidupnya. Saya kira itu impian-impian yang sudah dilakukan. Atas nama warga Bandung, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan juga dukungan Telkom. Apalagi kalau ke Telkomah udah ada 5.000 WiFi terpasang. Saya ucapkan terima kasih. Ada di taman-taman, ada di fasilitas publik, ada di masjid-masjid yang membutuhkan, di fasilitas ibadah umum lainnya, di sekolah-sekolah. Sehingga sekarang DKM itu bisa dapat income Bapak Ibu dengan cara membayarkan uang telepon, uang listrik, uang PDAM apa-apa melalui pembayaran online yang dikelola oleh DKM. Sehingga DKM-nya dapat jasa dari situ, supaya nggak hanya modal kenceleng nanti untuk menghidupkan masjidnya. Disinilah peran teknologi memudahkan urusan, dan ditambah mungkin anak-anak akan lebih banyak mendekati lingkungan masjid sehingga lebih terawasi ketimbang di warnet-warnet yang kadang-kadang tidak jelas dan tidak terawasi. Jadi ini kembali lagi dalam filosofi, apa gunanya ilmu kalau tidak bermanfaat. Jadi inilah dukungan-dukungan yang luar biasa yang dilakukan oleh PT Telkom. Kemudian juga kalau tidak salah, lapangan di depan kita atau di belakang Bapak Ibu itu nanti akan direnovasi oleh PT Telkom. Jadi harus jangan kayak lapangan di kampung ya, harus kelas dunia. Karena Telkomnya sudah juara dunia. Telkom ini salah satu perusahaan Indonesia yang tercatat di bursa New York ya Pak ya. Jadi nama Telkom itu udah ada di Amerika untuk orang dunia jual belikan. Kantor pusatnya di Bandung. Lapangan paling dekat lapangan puter ya. Jadi asal ternyambung kalau kualitas lapangan puter tidak seimbang dengan reputasi Telkom yang kelas dunia. Jadi ini nanti jadi lapangan warga ditambahi dengan lapangan, ada permainan teknologi kalau tidak salah ya, sesuai dengan
dengan makomnya bahasa Pak Ustadz Odedba sesuai dengan bidangnya Telkom. Jadi nanti ada lapangan hijau, ada lapangan permainan anak-anak. Jadi kayak time zone tapi versi outdoor dan gratis. Zaman ayeuna nama tong loba maya karunya. Saya kira itu saja. Saya juga atas nama pribadi mohon doa ya dari yang hadir. Ternyata BBRS Bandung tuh waduh luar biasa lahir batin. Saya baru belajar teori suami istri naik keledai. Saya cerita aja buat menyemangati yang pejabat publik. Ada suami istri naik keledai kecil. Pas lewat dipoyok, tidak berperi kebinatangan. Masa keledai kecil dinaiki berdua cenanya? Turun istrinya, dipoyok oge. Tentu ingat cenah boga salaki teh cenah. Eta istrinya dibiarin jalan sendiri sebetulnya bapak enak-enakan naik keledai. Gantian atuh ya. Istrinya yang naik, bapaknya yang turun. Dipoyok oge. Cenah eta contoh suami takut istri susis. Turun dua-duana dipoyok oge. Ini manusia tidak punya otak cenah. Buat apa keledai tapi tidak ditunggangi. Jadi kalau buat pejabat publik mah sagala rupanya di komentaran. Jadi kudu ikhlas ya, Bu Lurah, Bu Kadis, Pak Dandim, anggota DPR, Pak Teddy, termasuk saya juga. Bahwa yang penting mah ikhlas dalam bekerja, sabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan saya menyemangati para dokter, perawat di sini, ingat sumpah jabatan, eta anu paling utama. Dalam dinamika mah biasa ya, ada lembur, ada capek, ada kesel, ada apa, tapi amal ibadahnya adalah insya Allah surga karena kita melayani masyarakat. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak buat orang lain. Titipan saya mah satu, kalau melayani warga jangan sambil BBM-an. Nah, saya komplain hiji. Cekap bayang, saya nggak ngerti apa ilustrasinya, apa meriksa pasien sambil. Tapi itu bukan diputar ya, cuman ada masukan aja, tolong SOP ini aja, apa istilahnya kode etik melayani, tolong disempurnakan lagi. Saya kira itu hari yang bahagia buat kita semua, mohon disebarluaskan berita baik ini, mudah-mudahan contoh yang baik ini menyebar dalam waktu tidak terlalu lama, Bandung juara bisa kita raih dan kita. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran kalau sana? Selanjutnya Bapak Wali Kota Bandung berkenan untuk menyaksikan prosesi launching. Masih berada di tempat di depan Pak, mohon maaf. Ya. Silakan Pak Priyo Anggoro selaku GME Health PT Telkom untuk memandu prosesi ini. Pak Wali Kota, saya laporkan bahwa Smart Health ini merupakan bagian dari Bandung Digital Society, Pak. Salah satu pilarnya adalah aplikasi di bidang pelayanan. Ada 3 yang akan diimplementasikan oleh Telkom. Yang pertama adalah yang diminta itu, Pak, aplikasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang hari ini akan kita launching. Yang kedua adalah modernisasi puskesmas, yang termasuk di dalamnya adalah tadi dokter bisa jadi nggak perlu datang karena nanti bisa telekonferensi dengan pasien langsung. Tadi saya sampaikan ke rekan-rekan dinas, itu dimungkinkan dan itu nanti akan diberikan bantuannya oleh Telkom. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan jaminan kesehatan masyarakat, di mana tadi sudah dibagi-bagi ada 22.000 kartu ya. Nanti kartu itu nanti bisa dipakai di semua, di rumah sakit, di klinik maupun di puskesmas. Nah, terkait sistem penanggulangan gawat darurat terpadu itu merupakan integrasi dari call center, ambulan, rumah sakit, dan puskesmas. Mencoba layanan ini dengan mendial 119 di nomor. Ya, maaf sebentar. Maaf, petugas kontak center. Maaf,
Dinas Kota Bandung, selamat sore. Dengan bisa dibantu? Iya, ini dengan 119. Iya benar Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini dengan Wali Kota Bandung sedang mengakses sistem. Oh baik Bapak, sudah siap. Ya, saya sakit jerawat banyak. Ini posisi di mana, operatornya di mana posisi alamatnya? Kami diangkat kos dengan siang Pak. Ada berapa operator yang bekerja? Saat ini 3. 3 orang. Ya. Ada berapa telepon per hari rata-rata? Hari ini? Kami hari ini 600 telepon yang masuk. rata-rata apa yang di emergensikan? Kebutuhan puskesmas apa ambulan atau Terbanyak masih salah sambung Pak. kebanyakan masih salah sambung? Ya, beberapa ada konsultasi kesehatan. Bisa bicara dengan salah sambung? Oke, ini dengan Mbak siapa? Saya Dwi Pak. Mbak Dwi, selamat bertugas ya, terima kasih banyak. Ya hadirin yang kabar mengerti dengan maka sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dengan call center 119 secara resmi telah dimulai. Untuk itu bagi seluruh masyarakat Kota Bandung bisa menghubungi call center 119 jika menemukan kejadian kecelakaan serta kegawat darurat yang akan ditangani secara cepat tepat sesuai dengan penanganan kasus kejadian. Tapi salah sambung. Kalau yang edisi Selanjutnya penyerahan plakat dari Bapak Arko Mariono selaku Eksekutif General Manager Divisi Bisnis Servis PT Telkom. Mohon berkenan diterima oleh Bapak Wali Kota Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan bersama-sama penyerahan plakat Cindramata dari Bapak Arko Mariono selaku Eksekutif General Manager Divisi Bisnis Servis PT Telkom. Wali biru. Aku tanya dulu kan ya. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat pemerintah Kota Bandung. Mohon berkenan diserahkan oleh Bapak Wali Kota Bandung. Pada kesempatan ini diterima oleh Bapak Arko Mariono selaku Eksekutif General Manager Divisi Bisnis Servis PT Telkom. Untuk selanjutnya berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk menuliskan kesan dan pesan.
dapat dari pemerintah. Apa tuh? Terima kasih. Selanjutnya foto bersama Bapak Wali Kota Bandung bersama Eksekutif General Manager Visi Business Service PT Telkom, jajaran PT Telkom kami persilakan. Ini kalau yang lansia terpisah, Pak, nomor antriannya dipisah, jadi nggak nunggu. Dianya pun duduk. Ini ruang bersalin, cuman yang satu depannya buat ruang jaga dokter, Pak. Oh, ini ruang dokter? Ya, Ya. karena kita Yang belum, tiket? nggak punya ruangan khusus. Ini bantuan BJB yang panjang. Ini buat nifas, Pak. Ini yang persalinan? Ya, betul. Memang demand-nya banyak? Sebulan 20-30. 30 pasien? Iya. Kebetulan ini kosong, Pak. Kalau yang ya pun ini 150.000. 150.000 buat apa? Semua. Baru paket. Pada babar. Yang paling lama Pak, ini sini Pak. Ini SPGDT-nya kita juga nggak punya ruang khusus, Pak. Jadi memanfaatkan ruang yang Orang ada. datang nganter di mana? Kalau nanti tadi Oh, yang tadi itu. ya, yang Pak, ini juga nanti dari yang Bapak tadi telepon, tadi kan masuk ke sini Pak Wali Kota, nelpon kita 119, masuknya ke sini Pak Wali Kota sudah terinput. Terekam. Berapapun siapapun yang call gitu kan, itu masuk ke sini. Jadi operator bisa ngecek Iya betul. puskesmas lain juga? Betul. Iya. Jadi dari mereka dari 119 tadi langsung masuk ke sini otomatis. Jadi ini apa? Iya, Ini contoh si responnya gitu. Iya betul tugasnya. Nah, di sini tanggal evakuasi di jam sekian. Iya. Betul. Secara otomatis sudah terekam. Kalau ada yang mau dirujuk sudah disampaikan dulu ke sini, Ya, jadi udah betul. siap. Termasuk data ini bisa Bapak lihat di kantor Bapak. Oh bisa? Iya. Bisa. Nanti kan masuk ke operation room ya? Betul, Ya, betul. betul. Rencananya seperti itu. Kalau 22.000 tuh gratis. Di kartu Bandung kan? Iya, menukar yang dulu miskin. Iya, jadi artinya dia nggak bayar apa-apa Enggak. lagi. Dia memasukkan data. Yang ini ambulan mobilitas Pak, tanpa penanganan. Yang ini yang menurut Bapak itu yang ambulan Oh. gadar, gawat darurat. Nah, kalau ini hanya transport. Ini yang gadar Bapak bisa. Jadi hari ini kita meluncing sebuah sistem, mohon disebarluaskan seluruh warga Bandung yang butuh darurat kesehatan, apakah itu butuh informasi, butuh ambulan gratis bagi warga menengah bawah ya, dan mobil jenazah gratis atau apapun yang sifatnya layanan, cukup menelepon 119. 119 nanti terhubung dengan pusat komando di Jalan Bapak Husen Ciamplas. di Ciamplas yang akan mendistribusikan kebutuhan. Kalau lokasinya di daerah tertentu, maka akan diminta puskesmas terdekat dan dokter di puskesmas terdekat untuk merespon panggilan sesuai dengan koordinat tempat pelaporan seperti itu. Satu itu. Kedua, kita sekarang meluncing juga secara resmi puskesmas 24 jam. Jadi warga Bandung khususnya juga sama yang menengah bawah, jika ada kebutuhan harus ketemu dokter di jam 1 pagi, di jam 2 pagi karena emergensi, bisa mendatangi puskesmas-puskesmas yang sekarang baru ada 6, dari mimpi mungkin ada lebih banyak lagi
puskesmas 24 jam. Ya. Di mana aja Pak? Namanya? Ibu, Puter, Pagarsi, Padasuka, Ibrahim Haji, Garuda, dan Koko. Puter, Ibrahim Aji. Ibrahim Aji, Pagarsi, Padasuka, Garuda, dan Koko. dan Koko. Juga kita merilis kartu Bandung Sehat, kartu kesehatan itu dulu ya, yang pernah waktu zaman saya kampanye itu untuk warga menengah bawah juga sama. Ada 22.000 yang kita distribusikan di tahun ini. Silahkan daftar sesuai prosedur ya, Bu. Iya, yang untuk Kenapa 22.000, Pak? Sesuai kemampuan anggaran APBD kita. Berapa yang itu untuk masyarakat miskin yang dulunya megang SKM, jadi supaya nggak ribet bikin lagi, nah itu diganti KTP. Jadi paperless juga gitu ya, datanya udah masuk. Berapa untuk anggarannya, Pak, untuk Untuk yang ke kartu sehat? tepatnya saya kurang tahu, tapi itu perangkatnya bukan hanya kartunya, tapi mesin pembacanya plus komputernya. Tahun lalu 6 puskesmas itu sampai sekitar mungkin 400 jutaan, dan sekarang berkembang lagi, nambah lagi di 6 titik. Pak, tadi dengar juga katanya ada prestasi terbaik untuk saat ini di Dinas Kesehatan itu. Oh, itu motivasi saya kepada Dinas Kesehatan yang banyak merespon instruksi-instruksi wali kota, termasuk dinas yang paling cepat bergerak merespon. Jadi saya harus mengapresiasi. Selain cepat merespon, apalagi Pak, apakah ada penambahan? Oh ya, fasilitasnya juga lebih baik? kita ada kurang lebih nanti ada 20, total 20 berapa? 20 ambulan baru yang akan diadu. Plus ini berapa? Tambah ini berarti menjadi sekitar 26 ambulannya. Ya, 26 ambulan yang bisa merawat di dalam ambulannya. Jadi tidak hanya ngangkut orang, karena di masa depan kita sedang mengonsepkan namanya dokter panggilan itu. Jadi dokter yang mendatangi warga yang memang tidak bisa kemana-mana, bukan warga yang mendatangi rumah sakit ya. Ini sedang dikonsepkan juga. Pendaftaran PTT sudah mulai juga Pak, 276 orang formasi anggaran APBD. Oke. Untuk dokter gigi dan gigi. Berarti ada 270 formasi PTT. Jadi ini intinya bagian dari percepatan, ngebut, upaya pelayanan kesehatan menuju Bandung juara ya. Masipannya masih banyak, ada total kita butuh 4,5 triliun untuk membangun rumah sakit baru dan 70 puskesmas baru supaya pelayanan Bandung juara ini suatu hari nanti bisa terwujud lahir dan batin. Pak, sebelumnya ambulannya ada berapa? 7. Ambulan 7. Sebelumnya ada 7, berarti sekarang 26. Iya. Iya. 20. Mungkin fasilitas puskesmas yang 24 ini ada yang berbeda nggak dibanding fasilitas puskesmas yang lainnya? Sama aja, hanya jam operasinya aja ada dokter piket gitu aja. Dokternya menjadi lebih banyak. Tapi mimpinya lebih banyak. 24 jam cuma di Bandung atau ada tempat lain? Tak apa. Saya teh mau ngomentaran batur enak sok jadi rame di media. Jadi please ya. Mau nanya-nanya batur. Ovi. Survei merilisin aja sih Pak. Tingkat seksual remaja di Kota Bandung paling tinggi dibanding Jakarta, Surabaya dan Medan. Ya, makanya urusan kesehatan kita saya ingin lakukan preventif juga kuratif gitu. Ya, preventif ini edukasi, kita kerjasama dengan komunitas yang peduli kesehatan organnya, ada ya namanya PPA, Warga Peduli AIDS. Untuk melakukan upaya-upaya di level remaja ya, termasuk kita akan campaign di YouTube juga karena remaja-remaja Bandung mah sangat high tech, jadi mereka mudah mengakses sosial media dan begitu-begitu. Dari sisi teknologi ya kita kampanyenya juga selain di sekolah, kita ingin tidak kalah akal, kita kampanye juga di program-program yang sifatnya sosial media.